Operasi 212. Allahu Akbar.
halus sampai masih ganal. Oh, kakaknya Syahrini. Karena kita dengarkan kayak apa? Karena kakaknya Syahrini. Namun Syahrini ada di Jakarta. Kita di sini ada bisi Amang Sahrani. Wah. Dan kami informasikan dengan hormat, kami mintakan kepada ibu-ibu untuk bisa mengambil posisi di sebelah sana, dan kepada bapak juga bisa pindah ke sebelah sini ya Pak ya. Ibu-ibu kami mintakan untuk bisa memposisikan diri. Jangan istana raja. Maikatan mengasikan sutra. Assalamualaikum, salam nang pamulaan. Awan hadirin hadirat baradaan, baik nang di kiri atau nang di kanan. Abah wali kota nang ulun muliakan, Pak Ibnu Sina beliau punya ngaran. Memang bunga sejarah kurang sangat tampan. Alhamdulillah Banjarmasin semakin beriman. Hadir pulang kita saksiakan, gadis perdagangan ini yang bermuliaan. Abah Hairil nang langsung berhadapan, sabalah sidin ngaran kada keingatan. Tolong biang ini sampaikan, apa pojok apa turun berbujuran. Amun salah sambat tolong bujurakan. Lawan Abah Rusmin langsung ulun sambatakan. Alhamdulillah hari ini pertemuan mak 212 nang diresmiakan. Mari kita galang ekonomi umat Islam untuk kemajuan. Sekali lagi ayo bertepuk tangan. Memang umat Islam ini punya potensi, sama-sama jar Banjar karo putih. Apalagi baisian kooperasi, bauntung batuah ini tingarani. Bauntung batuah papadah orang bahari. Amun hendak bauntung berkah dalam bacari. Yang riba harus dihindari, karena riba itu sangat merusak hati. Kalau kita hendak hidup berkah ridho dari Ilahi, keuntungan sama-sama dibagi, jangan keuntungan dimakan sendiri. Itu kawan-kawan jar Banjar mambung mole. Kalau koperasi tiap tahun dibagi, apalagi 212 merintis tahun ini. 212 maknanya tinggi sekali. Dua itu di dunia itu pasti terjadi, tapi akhirnya kembali pada Ilahi. Ujar apa wali Pak Iman pertama kali, bukan hanya perkataan berasihakan hati. Makanya kita dukung ini sabarataan. 212 sudah sangat kelihatan, transaksi jelas bagi keuntungan. Silahkan mendaftar pian barataan, ini ngarannya untuk
memajuakan Banjarmasin baiman barasi wan nyaman mari kita wujudkan ekonomi harus kita kuatakan apalagi didukung barataan asasnya jelas Islam diutamakan agama Islam sudah membuktikan kalau hendak sugih kita barataan orang Islam banyak bisi amalan surah Waqiah tiap malam diamalkan tapi sidin kada sing sugihan lalu tabarak semingguan diamalkan ternyata jualan kada sing bayuan macam-macam hendak minta amalan lalu datang awan paguruan ujar guru kambawalah lakatan tengah malam kena basalamatan lalu guru langsung menakunakan apa hajat ikam minta amalan ulun guru wae macam-macam amalan tapi hidup ulun kada dapat ningkatan surah Waqiah sudah ulun amalkan surah Tabarak malam Jumat diamalkan tapi hidup ulun kada ada perubahan ujar guru ikam kebanyakan amalan akhirnya keracunan sesuai pulang apa nang disyariahkan tapi ada surat sakti benaran kada usah ikam amalkan cukup bisiki ikam telinga kanan wahai guru tolong pian padahkan surat nang ini kada usah diamalkan cukup haja ikam bawa saurangan surat tanah atau surat peninggalan ikam bawa haja tulak apa gadaian 212 saham ikam tanam makan insya Allah berkah sabaratan memang umat Islam asetnya luar biasa tapi luruskan itu niat kita di dalam Al-Quran itu sudah nyata Tuhan menjamin rezeki hambanya tinggal ikhtiar tinggal berusaha ulun ingat pesan seorang ulama Said Nursi itulah namanya di daerah Turki ibu kotanya Ankara kenapa umat Islam kadang maju-maju jua ada dua ini penyebabnya kesalahan ikhtiar itu yang utama nang jelas usaha bercampur riba akhirnya Tuhan ini kada reda amun itihi ini 212 walaupun banyak kita bisi harta kalau umpama kada ada berkahnya 26 ini maknanya luar biasa pasangan kita hidup di dunia ada orang sugih pasti ada orang kaya ada masuk surga ada juga masuk neraka ada wali kota ada rakyat jelata ada Sahrini di Jakarta itu sesuai pesan 212 bagaimana harapnya kembali ke satulah aja sebab hidup ini ibadah tujuannya supaya berberkah jauhkan dari riba maka dari itu ulun hendak memasani
jelas itu nang kaya ini. Tinggal kita aja niat di dalam hati. Mudah-mudahan umat Islam meningkat lagi. Mari sama-sama kita bangun ekonomi. Indonesia memiliki koperasi syariah jar orang Islami. Insya Allah doakan hari ini langsung dibuka oleh Abah Wali. Untuk Abah Wali Kota tepuk tangan sekali lagi. Nang kaya apa wahai pembawa acara? Apakah madihin lanjut setengah hari haja? Setelah ini langsunglah dibuka dengan semangat 212. Memang panjang benar ini sejarahnya. Kalau ibu ini kada tahu ngarannya. Kalau ulun lihat pasti orang Jakarta. Kalau orang Banjar lain sarudongnya. Kalau orang Banjar talukok dibarin nama. Tapi takuni sidin apakah paham haja. Mulai tadi pina unggut-unggut jua. Wahai ibu saya dari Alaska, langsung datang dari Amerika. Alalak selatan sebelah kanan sana. Para ke rumah ulun lawan Pertamina, lawan Amsterdam rajak tulak ke Belanda. Anjir muara terus ke dalam di daerah Batola. Kalau ke Jerman ibu-ibu rancak haja. Jajaran pakauman para kata lawang sana. Basuh barangan kantor Abah Wali Kota. Terima kasih ini awan ibu kita. Selamat datang di Banua tercinta. Banjarmasin Mbak Iman ini semboyannya. Alhamdulillah Abah Wali Kota mewujudkan kota Baiman jua sampai syariah ini ekonominya. Untuk ibu nang di Jakarta atau tangan semua. Setelah ini kita ambil kesimpulan. Yang pertama ulun memadahkan kalau berusaha itu hendak nyaman. Umpama pian hendak menabungkan dalam koperasi sudah diaturkan dengan syariah sesuai dengan hukum Tuhan. Insya Allah berkah sabarataan. Selamat dan sukses Mat 212 hari ini diresmikan. Mudahan dapat berkah ridho dari Tuhan. Ilahi awan basatu langsung berhenti. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan pusat Ibu Eka Usmiati. Yang kami hormati Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212 Bapak Dr. Andes Haji Priyo Eko Susono. Yang kami hormati Ketua Koperasi Syariah Bautung Batuah Banjarmasin Bapak Haji Muhammad Ismail Ibrahim SE beserta seluruh pengurus dan anggota Koperasi Syariah 212 Banjarmasin, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Ahlan wa sahlan dan selamat datang kami ucapkan dalam grand opening 212 Syariah Mart dan juga pembukaan Koperasi 212 Syariah Bautung Batuah Banjarmasin. Dan untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita menyimak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ahmad Fadila. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
suci Al-Quran tadi, bagi yang membacakan ataupun kita yang mendengarkan, mendapatkan rahmat dan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan dan assalamualaikum, selamat datang kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan. Sekaligus beliau merupakan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Bautul Batua, Banjarmasin, Ayahanda Kiai Haji Husin Nafarin LCMA di tempat acara. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, rasa syukur tentunya akan terus tercurah setiap harinya, tak lepas dari mulut kita. Untuk itu, marilah sejenak kita memunajatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Asfiani Norhani LC. Disilakan. Kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilimpahkannya segala keberkahan dari bisa bumi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Banjarmasin menjadi serta yang beriman ala hadhihi niyyah ala kulli jami'in maula bi hadratil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi wa makafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka qultal qawlukal haqq law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah berjanji bagi kami andaikan cara grand opening Koperasi 212 ini dilimpahkan segala keberkahan bagi yang tidak ilahi bumi, berikanlah keberkahan bagi kami, berikanlah Allahumma nas'aluka al-huda wal huda, Allahumma nas'aluka al-huda wal huda wal afaf wal ghina, dan berikanlah kepada kami sehingga kami tidak memohon daripada selainmu, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lidah yang berzikir, rezeki yang halal, luas dan banyak, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami pertolongan agar kami senantiasa berzikir kepada Engkau, bersyukur atas nikmat-nikmat Kau berikan kepada kami. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillah. Bapak Ibu yang selalu dalam limpahan rahmat Allah, selanjutnya akan kita dengar bersama sambutan Ketua Koperasi Syariah Bautul Batua Banjarmasin kepada Bapak Haji Muhammad Ismail Ibrahim ST. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keselamatan dan panjang umur. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat kerabat beliau berjamaah. Yang ulun hormati Ayahanda Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, alhamdulillah Ayahanda bisa meluangkan waktu berhadir pada hari ini. Yang ulun hormati Bapak Wali Kota Banjarmasin,
Bapak Haji Ibnu Sina yang pada hari ini memberikan surprise kepada kita semua. Beliau semula tidak bisa lagi membagi waktu. Hari ini jam 8.30 menghabari ulun hadir. Masya Allah. Yang ulun hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Bapak Khairil Kota Banjarmasin, yang menghormati Kepala Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin Pak Priyo Eko, Bapak Rusmin, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua, dari perwakilan bank, ada Bank Mandiri, ada Bank Syariah Mandiri, ada Bank Kalsel, dari bapak-bapak ibu-ibu yang belum tidak bisa menyambat lagi. Tetapi pada kesempatan ini yang lebih ditunggu-tunggu adalah perwakilan dari 212 pusat. Ibu Eka, selamat datang dari Jakarta, karena beliau yang insya Allah juga ikut akan meresmikan berdirinya 212 MAT di Banjarmasin. Kemungkinan bisa di Kalsel, kemungkinan juga bisa di Kalimantan. Ini satu-satunya yang berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu semua, ulun rasanya terlalu kecil berdiri di sini, jadi tidak begitu banyak. Yang jelas, mari Bapak Ibu kita sukseskan minimarket kita ini, minimarket pian-pian semua. Jadi minimarket bukan punya ulun, tetapi punya pian. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdirinya ini, minimarket 212 ini merupakan alternatif pilihan Bapak Ibu semua untuk berbelanja. Insya Allah kita akan menyiapkan apa kebutuhan anggota koperasi. Jadi payung hukum dari 212 MAT ini adalah Koperasi Syariah Bautur Batuah Banjarmasin. Alhamdulillah semua perizinan badan hukumnya telah selesai semua. Jadi kebetulan juga Ibu Notaris hadir di sini, alhamdulillah membantu terselesainya badan hukum kita. Kepada bapak-bapak polisi dan Dishub, terima kasih atas bantuannya dengan membantu kelancaran acara ini. Terakhir, kepada tim panitia dan juga tim 212 MAT yang 1 bulan ini setiap hari sampai lembur malam menyiapkan supaya ini cepat terbuka. Walaupun ulun mohon maaf, kira-kira dikatakan sempurna itu tidak. Tapi kalau kita menunggu sempurna, apabila kita bisa berjualan lagi, hadang lengkap misalnya, tidak bisa. Yang penting kita buka dulu, masalah nanti harganya misalnya ada labelnya, bisa bertakun lawan di kasir. Tapi insya Allah kita sukseskan dulu ini. Itu saja mungkin sambutan ulun Bapak Ibu semua. Sekali lagi sebagai Ketua Koperasi, ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik hidayah kepada pian-pian semua dan kepada kita yang diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melihat kata 212 panjang ceritanya. Dan alhamdulillah kita dipanjangkan usia. Pada hari ini kita dapat menyaksikan di Banua kita, khususnya di kota kita Banjarmasin itu berdiri 212, dan kita harapkan insya Allah nantinya ini juga akan berdiri 13 kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Amin.
Dan tidak lengkap rasanya ketika mendengar 212 yang dimulai dari gerakan umat Islam dari berbagai Indonesia hingga pada akhirnya hari ini juga kembali digaungkan di 212. Kita akan dengarkan bersama sambutan pengurus Syariah 212 Pusat, Ibu Eka Rahmiati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama yang kami hormati kepada Bapak Ketua MUI Kalimantan Selatan, Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Bapak Kepala Dinas Koperasi, tokoh masyarakat, alim ulama di Kalimantan Selatan, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, beserta jemaah Koperasi Untung Batuah. Mudah-mudahan kehadiran ini membawa berkah dan rahmat bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Koperasi Untung Batuah Banjarmasin. Saya mengucapkan salut dan respek yang luar biasa kepada Bapak Ismail. Jujur Bapak Ibu, ini untuk yang ketiga kali yang menghadap ke saya untuk mendirikan Koperasi Syariah 212 di Banjarmasin. Tapi begitu Pak Ismail menghadap saya, gak nyampe 1 minggu, langsung menyerahkan laporan ada lebih dari 250 ya Pak, 285 daftar nama yang siap menjadi anggota dan siap membuat koperasi serta membuka 212. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mungkin tentang Koperasi Syariah 212 saya rasa tidak perlu panjang lebar saya jelaskan, karena Bapak Ibu saya yakin sekali semua sudah paham dan mengerti mengapa dan bagaimana lahirnya Koperasi Syariah 212, yang tidak lain adalah karena giroh umat dari yang runtutan dari hadirnya aksi 212. Ini mohon maaf saya koreksi Pak Ismail, di sini Bapak tulis berjamaah amanah izah. Mohon maaf, itu yang benar adalah amanah berjamaah izah. Ya, salahnya. Karena filosofinya adalah kita di sini insya Allah sebelum menjalankan koperasi ini kita harus amanah dulu. Muncul dari pribadi-pribadi yang memiliki sifat amanah. Karena itu kita contoh dari sifat Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan sifat amanah itu kita bersama-sama membangun koperasi, kita membangun bisnis secara berjamaah. Dengan berjamaah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi mulia sehingga kita mendapat kemuliaan dunia dan insya Allah di akhirat. Amin. Dan insya Allah saya tadi baru datang, mulai dari pintu masuk sampai sini saya kayaknya mencium bau surga di sini. Insya Allah ya, Bapak Ibu. Karena kayaknya tenang sekali ya, damai sekali Banjarmasin. Tidak ada gemuruh, tidak ada ribut-ribut. Tadi saya sempat tanya sama ibu, istri Bapak Ismail, Ibu Maria, Ibu bagaimana perkembangan di Banjarmasin? Alhamdulillah aman-aman saja Bu. Tidak ada ribut-ribut, tidak ada, alhamdulillah, luar biasa, tepuk tangan. Ini baru Banjarmasin namanya. Ini baru Banjarmasin kota beriman. Takbir. Takbir. Ya, enggak salah namanya Banjarmasin kota beriman. Ya, karena orangnya beriman semua insya Allah. Dan mudah-mudahan ini perlu kami laporkan Ustadz, Pak Wali dan Bapak sekalian. Ini insya Allah ini yang pertama di Kalimantan. Ini Koperasi Batuah, tepuk tangan dong. Ya. Ini Koperasi Untung Batuah ini yang pertama, Koperasi 212 yang pertama di Kalimantan.
Dan mudah-mudahan dengan dibukanya 212 Mat ini menjadi pencetus dan pelopor berdirinya 212 Mat di tempat-tempat lain, dan mudah-mudahan di setiap kelurahan akan kita bangun 212 Mat. Amin. Ya. Insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Ismail, saya yakin dan percaya beliau gerakannya cepat sekali. Itu nggak nyampe 1 bulan ya Pak ya. Itu daftarnya 1 minggu, minggu berikutnya udah lapor, Bu kita udah siap bikin 212 Mat. Wah kaget saya, luar biasa. Ternyata dia speednya tinggi, mentang-mentang di sini kota batubara ya. Ya. Nah jadi alhamdulillah Pak Wali Kota, Ustadz dan Bapak sekalian, kami ingin laporkan bahwa alhamdulillah kita berdiri tanggal 6 Januari 2017. Dan ini tanggal 6 Januari 2018 kemarin kita sudah 1 tahun. Alhamdulillah laporan keuangan kita per 31 Desember itu total aset kita sekitar 53,2 miliar dengan anggota sekitar 35.000 anggota dalam jumlah 1 tahun. Dan total 212 Mat per 31 Januari itu 76. Dan terakhir kemarin saya minta laporan dari staf itu sampai 4 Maret total 212 Mat yang ada di seluruh Indonesia itu insya Allah ada 98 212 Mat. Luar biasa. Bayangkan kita mulai merintis itu sekitar bulan Mei. Bulan Mei sampai sekarang itu sudah hampir 100. Setiap Sabtu Minggu itu minimal 3, minimal 2 Mat yang diresmikan. Kadang-kadang sampai kita kewalahan, ada 5, tanggal 12 Desember kemarin itu ada 16 yang diresmikan. Jadi ini memang pesat sekali Pak Wali Kota. Ini kebetulan saya sama Pak Wali Kota udah kenal lama, jadi nggak canggung lagi kita, ya beberapa kali. Nah, jadi dan total anggota komunitas, karena kita basisnya berjamaah ya Bapak Ibu, kita basisnya berjamaah itu alhamdulillah sampai saat ini ada 140 komunitas dari Aceh sampai Papua. Itu rata-rata satu komunitas minimal 100 orang. Satu komunitas itu ada yang anggota 1.200, ada yang 300, minimal 100. Itu sudah tersebar dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah. Dan itu yang sudah mendapatkan SK, yang belum mendapatkan SK lebih dari 250 komunitas. Komunitas yang ada itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Di luar negeri yang sudah mendaftar ke kita itu komunitas dari Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Qatar, Korea Selatan, Jepang, dan lain sebagainya. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini artinya apa? Nggak main-main loh. Kita nggak main-main, umat muslim ini kalau udah bergerak, kalau umat muslim sudah bersatu, itu luar biasa. Ini Gema 212 ini menggema seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Jadi ini adalah momentum. Saatnya kita bersama-sama bersatu, berpegangan tangan, kita tunjukkan bahwa kita benar-benar bisa bersatu dan kita bisa menguasai ekonomi dunia. Amin. Ini baru 1 tahun. Bagaimana kalau Koperasi Syariah 212 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Kita bisa bayangkan. Bisa nggak kita mencapai target yang lebih besar? Bisa? Bisa nggak di Banjar nanti kita bikin setiap kelurahan ada 212 Mat? Bisa? Amin. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Saya merinding nih, benar. Ini kayaknya komitmen bersama ya. Kalau semuanya udah berkomitmen begini, insya Allah Allah akan meridhoi. Karena insya Allah kita ini berdiri atas dasar akidah, atas dasar semangat ingin bangkit, atas dasar kebersamaan. Kalau kita sudah bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Percaya?
Ya, insya Allah. Nah, itu. Nah, selain 212 Mat, kami laporkan di sini bahwa insya Allah kita ada beberapa bisnis lain yang sedang kita jalankan. Memang yang menjadi idola itu adalah 212 Mat. Namun di selain itu kita juga ada bisnis lain, Bapak Ibu. Di sini saya bawa. Kita ada kerjasama dengan Grand Zam-Zam. Itu ada namanya Tower 212. Ya. Ini Tower 212. Kita ada tower ini tower apartemen. Kita ada 325 unit kerjasama dengan swasta. Kita mendirikan apartemen. Ini apartemen namanya Tower 212. Jadi bagi Bapak Ibu, ini konsepnya konsep Islami. Konsep Islami dengan harga terjangkau. Itu kita memang ingin mendirikan sebuah lokasi yang kondisinya benar-benar Islami. Ada sekolah Islami, TK Islami, tempat pendidikan, segala macam itu Islami. Jadi kita ingin menawarkan itu, dan insya Allah ini bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin dari Banjarmasin, ini kan pengusaha batubara semua ya. Uang 400 kayaknya nggak masalah ya. Jadi kebetulan saya udah sering Pak ke sini. Saya udah sering ke Banjarmasin sudah, tapi saya ke ini ke Binuang. Ya kebetulan saya juga ya ada kecil-kecilan lah di situ. Ya, jadi saya paham betul dengan kondisi di Banjarmasin. Itu kata orang Jawa sugih-sugih. Kata orang Jawa sugih-sugih. Jadi ini ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin kalau ke Jakarta bisa membeli ini Tower 212. Ada kebanggaan sendiri Bapak Ibu ketika kita berada dan memiliki Tower 212 ini. Ya, informasi lebih lanjut nanti silakan hubungi Pak Ismail. Nanti saya sudah kasih brosurnya ya. Nah, satu. Yang kedua, ini Bapak Ibu, saat ini kita punya namanya Koperasi Syariah 212 Mobile. Ya, kita punya ini. Jadi di sini kita ada berbagai manfaat yang bisa kita pergunakan. Kita bisa bayar PLN, bisa bayar Telkom, bayar angsuran macam-macam. Insya Allah nanti kita bisa bayar tol dan lain sebagainya. Ini bentuk dari perwujudan dan kepedulian Koperasi Syariah terhadap umat. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan jika Bapak Ibu ingin sama-sama bangkit, kita sama-sama membangkitkan ekonomi umat, ya, sisihkan sedikit uang kita di sini. Tidak usah banyak-banyak, 10 juta nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, ini Koperasi Syariah fungsinya sama dengan kita menyimpan uang. Nah, saat ini Koperasi Syariah 212 kita sedang ada rencana untuk membangun DC. Membangun DC itu insya Allah nanti kita tidak lagi bergantung kepada DC pihak lain. Insya Allah kita akan punya DC sendiri, dan itu hanya bisa terwujud kalau kita semua bersatu. Di sini anggotanya saya dengar 300-an ya Pak. 300 orang 1 juta saja. Satu orang kita taruh di sana, insya Allah tahun depan kita bisa buka DC Bapak Ibu. Buka DC sendiri, kita supplier bayar sendiri. Nah, target kita selanjutnya adalah 3 tahun pertama kita bisa membeli bank. Insya Allah nanti kita akan berusaha untuk mengakuisisi bank. Itu tidak akan bisa terwujud tanpa support dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya berharap mudah-mudahan kita sedikit menggeser uang kita dari bank, kita taruh sedikit di Koperasi Syariah 212. Ini untuk siapa? Untuk kita. Banknya untuk siapa? Untuk kita, karena bank itu nanti milik kita bersama. Insya Allah ini akan bisa terwujud kalau ada support dari Bapak Ibu semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd.
Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Banjarmasin, Anda Haji Ibnu Sina. Yang kita hormati Kepala Dinas Perdagangan, yang kita hormati Kepala Dinas Koperasi, beserta jajaran pemerintah Kota Banjarmasin yang tidak bisa kita sebutkan, mohon maaf. Yang kita muliakan, kita hormati pula pimpinan Koperasi Syariah Bontong Batua Banjarmasin beserta anak buah beliau, Ketua Komunitas tak terlupakan Ketua Komunitas 212 Pusat Ibu Eka, kami belakangkan menyebutkan namanya secara khusus. Terima kasih atas support sampian untuk kami semua di Banjarmasin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur bersama-sama kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk bersilaturahmi berkumpul dalam rangka pembukaan peresmian MAR 212 di Kota Banjarmasin ini, bahkan menurut Ibu tadi di Kalimantan. Ya, dan alhamdulillah semua itu penuh dengan lika-liku yang tentu tidak mulus. Banyak hal-hal yang perlu diselesaikan oleh panitia. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah yang beliau adalah panutan kita. Kita tahu bahwa beliau Rasulullah ini melaksanakan bisnis sudah sejak umur 9 tahun menurut sejarah, bersama paman beliau Abu Talib. Dan sebelum itu beliau juga bisnis kecil-kecilan. Kita baca di dalam buku biografi sirah beliau, mengambil barang ke toko-toko besar untuk beliau jajakan ke rumah-rumah, dan beliau dengan sangat jujur sekali, begini barangnya, ini yang dipesan, begini harganya. Sehingga beberapa tahun yang beliau lakukan seperti itu, tahulah penduduk kota Mekah bahwa beliau adalah seorang yang amanah, seorang yang jujur, yang kemudian diberi gelar dengan Al-Amin. Terus beliau berbisnis dibawa oleh Abu Talib, tentu sesuai dengan kondisi waktu itu. Bahkan berbisnis bermitra bersama Khadijah, seorang perempuan kaya yang memberikan modal, barang dan lain sebagainya untuk beliau jalankan. Sukses beliau sampai umur 35 tahunan. Dan Rasulullah itu sempat kaya. Terbukti kekayaan beliau itu banyak sekali. Waktu kawin dengan Khadijah itu menurut keterangan beliau memberikan mas kawin mahar kepada Khadijah sebanyak 12,5 on emas, 1 kilogram tambah 2,5 on emas plus 20 ekor unta betina yang mahal harganya. Jadi beliau memberikan mahar, tidak diminta itu. Beliau menghormati perempuan. Kenapa? Karena kekayaan beliau. Biar hari berapa mahar Rasul? 12,5 on emas tambah 20 ekor unta. Masya Allah. Tapi semua kekayaan beliau itu setelah umur 35 tahun, ya beliau tidak berdagang lagi. Semua kekayaan beliau digunakan untuk kepentingan Islam. Bahkan kekayaan Khadijah, akhir-akhiran Khadijah itu di Mekah, sebelum beliau wafat, beliau rupanya berjalan-jalan ke atas bukit itu Jabal Abi Qubais. Situ tanah tinggi, situ duduk waktu sore. Khadijah duduk termenung. Lalu Rasul bertanya, wahai Khadijah, mengapa engkau termenung? Apakah kamu menyesal bersuamikan saya? Karena habis uang Khadijah itu untuk kepentingan, harta benda Khadijah itu untuk kepentingan Islam. Kalau kamu menyesal wahai Khadijah, saya akan pukul ini batu-batuan yang ada di Jabal Abi Qubais ini akan menjadi emas. Kau boleh ambil seberapa engkau suka. Tapi apa jawaban Khadijah? Wahai Rasulullah, yang aku menunggang bukan itu. Aku tidak menyesal sama sekali akan segala harta benda yang aku keluarkan, tetapi yang aku pikirkan sekarang adalah apalagi yang bisa aku berikan kepada engkau dan agama Allah. Begitu Khadijah. Pantas Khadijah tidak pernah diduakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun sampai Khadijah meninggal. Baik.
Nah, jadi tepat sekali kalau apa yang dikatakan oleh ibu tadi, kita amanah dulu sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berjamaah. Kita para ulama selama ini mungkin hanya terpikir, mari salat berjamaah, mari salat berjamaah. Lupa, mari berbisnis berjamaah. Lupa itu. Ada Rasulullah bersama-sama, berjamaah juga namanya, dengan bermitra dan lain sebagainya. Maka dengan operasi ini, mari kita wujudkan bukan saja berjamaah dalam salat berjamaah, tetapi berjamaah dalam bidang ekonomi untuk membangkitkan ekonomi umat, untuk ya kalau ibu katakan tadi semuanya sugih nang sugihnya Bu Ay. Sugih nang sugihnya. Bapak mungkin Pak Ibu paham. Sugih nang sugihnya. Tapi yang konglomerat banyak juga. Kalau yang sugih itu kan konglomerat. Tapi yang konglomerat banyak juga Bu Ay. Itu suatu hari saya contohkan, seorang tukang beca duduk merenung di dalam becanya, tidak ada tumpangan. Hari sudah jam 10 pagi. Hari Minggu, hari Ahad. Waktu itu dia merokok. Ditegur oleh seorang pejabat. Kamu tahu merokok itu merusak kesehatan. Kayaknya sepertinya senang sekali kamu dengan merokok. Lalu dia angkat bicara, Paknya. Dia tidak tahu itu pejabat. Saya merokok ini bukan karena kesenangan. Saya sudah mondar-mandir sepagi ini hanya mendapat tarikan Rp5.000. Rp5.000 semuanya. Buat apa 5.000 itu? Mau beli nasi tidak cukup, nasi talib 6.000. Jadi nasi untuk kada cukup, maka ulun belikan rokok sebilah Rp1.000, jadi 4.000 saya sisakan. Mungkin bisa berapa beli on beras nantinya untuk anak saya. Saya hanya merokok. Dengan merokok itu saya lupa bahwa perut saya lapar. Bayangkan Bapak Ibu. Kita pagi-pagi nyaman untuk 10 biji. Nah, apalagi nasi kuning, apalagi lontong. Iwaknya kepalanya belang. Coba bukan main. Itu ada rakyat kita yang pagi-pagi tidak ada isinya, sampai dia merokok agar supaya lupa bahwa perutnya kosong. Nah ini Bu. Jadi kalau ibu katakan semua pengusaha batubara konglomerat, alhamdulillah mudah-mudahan tercapai. Tapi yang konglomerat masih banyak. Ini yang kita pikirkan bersama-sama. Maka oleh sebab itu yang berduit-duit supaya dikumpulkan duitnya untuk membantu mereka, ya kita bikin seperti apa yang sudah disepakati tadi. Nah, berbicara tentang bisnis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyuruh kita berusaha. Jangan tidak berusaha. Ada seorang namanya Syafiq Al-Balqi namanya. Dia punya teman seorang pengusaha. Tapi kenapa dia menghentikan usahanya? Oleh Syafiq Al-Balqi dipanggil, kenapa kamu berhenti berusaha? Oh begini katanya, saya dalam suatu perjalanan itu ketemu satu peristiwa yang menakjubkan saya. Apa peristiwa yang menakjubkan kamu? Itu katanya, waktu saya bernaung di bawah reruntuhan sebuah rumah tua. Di situ ternyata ada seekor burung teriak di bawah reruntuhan rumah itu. Saya periksa, ternyata burung itu buta, sayapnya patah, kakinya juga patah, dia tidak bisa terbang. Lalu saya berpikir, bagaimana si burung ini makan? Jadi berapa lama rupanya datang seekor burung yang gagah, membawa setangkai gandum, dia berikan kepada si burung yang buta, si burung yang patah sayap dan kakinya tadi. Dia makan. Oh, kalau begitu memang rezeki ini sudah ditentukan Allah. Dimanapun mesti ada rezekinya dan ada jalannya. Oh, itu yang mau takjubkan, kata Syafiq Al-Balqi kepada pengusaha tadi. Ya itu yang saya takjubkan. Kalau begitu engkau takjub, saya lebih takjub kepada sikap kamu. Apa sikap kamu itu? Kamu ingin menjadi burung yang patah sayap dan kaki, burung yang buta. Kenapa kamu tidak mau menjadi burung yang memberikan tangkai gandum kepada burung yang sakit-sakitan itu tadi? Padahal bukankah Rasul mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nah, mudah-mudahan semangat berusaha, semangat berjuang ini ya untuk membina bisnis, menyelamatkan umat yang belum melarat itu dari segala hal daripada kita yang alhamdulillah bisa ada berkelebihan sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, kalau ingin berwakaf, berderma, bersedekah, mahadang duit lebihan kadang
Kada ada duit itu sudah pas lagi 4 kadang awal lebih. Bila lebih kena payu, tambah aja sedikit duit itu kena payu. Nah jangan kena payu, boleh kada laku ngaranya. Jadi duit itu sudah pas. Mahadang duit labihan, kada pecah bokap ya. Mahadang duit labihan, kada terkumpul duit 1 juta untuk apa tadi ujar ibu bikin satu koperasi yang lebih besar lagi dan lain-lain sebagainya. Nah maka oleh sebab itu, mari kita bersemangat bersama-sama. Kami dari Majelis Ulama sangat menyambut usaha ini. Semoga Allah memberikan hidayah taufiknya berjalan dengan amanah, berjamaah dan tercapai izzah ini. Nah demikian barangkali yang bisa kita sampaikan selaku pimpinan Majelis Ulama yang menyampaikan syukur kehadiran Allah, selawat untuk Nabi karena terbukanya komunitas kita ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuknya. Dan memang alhamdulillah selaku seseorang anggota juga daripada saya memiliki, nah ini kalau kebetulan memiliki sertifikasi pengawas syariah, maka saya dapat dimanfaatkan. Jadi satu dasar juga ya, ada pengawas syariah. Saya alhamdulillah sudah bersertifikasi dari Bank Indonesia. Jangan takut ibu. Insya Allah Banjarmasin sudah ada. Nah ini tidak gampang-gampang. Tapi ini Bank Indonesia yang memberikan legitimasi. Insya Allah mudah-mudahan asal. Nah di bawah tentunya betul-betul bekerja dengan amanah tadi. Demikian selamat buat kita semua atas insya Allah diresmikannya, dibukanya Dekremat 212 yang pertama di Banjarmasin, di Kalimantan. Mudah-mudahan berkelanjutan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, berrida wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi dan Bapak Ahmad. Terlebih dahulu, bantuan sembako kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina, untuk menyerahkan bantuan sembako. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Eka dari pengurus komunitas 212 Pusat. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Trio Eko, Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212, dan kepada Ayahanda Kiai Haji Husin Nafarin LC, Ketua MUI Kalimantan Selatan, dan juga beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah Koperasi Bauntung Batua Banjarmasin. Dan yang terakhir akan diserahkan oleh Ketua Koperasi 212 Bauntung Batua, Bapak Haji Muhammad Ibrahim SK. Selanjutnya kami mintakan untuk bisa berfoto bersama untuk bisa mengabadikan. Terima kasih, kami persilakan kepada Bapak dan juga Ibu untuk bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang ulun hormati Ayahanda Kiai Haji Husin Nafarin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, sekaligus juga Ketua Pengawas Syariah Koperasi Bauntung Batua Banjarmasin. Yang ulun hormati Ibu Eka Rusmianti, Ketua Komunitas 212 Pusat. Kemudian yang ulun hormati Asisten 3 Pemerintah Kota Banjarmasin, Pak Haji Rusmin Ardaliwan, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Pak Aprio Eko Ruseno. Kemudian yang ulun hormati juga Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bapak Haji Hairil Anwar. Yang ulun hormati dari Ketua Koperasi Syariah dan juga Komunitas 212 Banjarmasin Pak Haji Ibrahim, kemudian pimpinan perbankan, pimpinan instansi, dan yang ulun hormati juga Habib Zakaria dari FPI, kemudian seluruh yang hadir dan yang ulun banggakan anggota koperasi
212 Banjarmasin yang hari ini juga berkumpul dan hadir bersama-sama. Adalah sebuah kesyukuran bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semua atas seluruh nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita berataan hari ini bisa berkumpul menyaksikan grand opening. Ya, grand opening 212 Mart Banjarmasin yang pertama dan hari ini pertama ya yang dibuka di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan bahkan di Kalimantan, Pulau Kalimantan. Jadi ini ibarat kata pepatah itu, sekali layar terkembang, setelah ini akan banyak dibuka. Masya Allah. Tapi ikuti aturan. Ya, ikuti aturan. Ya, ikuti aturan. Dari pemerintah kota sudah ada perda tentang pasar modern dan pasar tradisional. Tolong diikuti. Dan ulun hadir di sini karena memang 212 Mart gerai pertama ini, mudah-mudahan kita minta ini aja dengan Bu Eka ya, gerai ke-99 ya. Tadi Ibu bilang kan sudah ada 98 gerai se-Indonesia. Yang keberapa ini? Oh, 81. Oh, ya. Gerai yang ke-81 di Kota Banjarmasin. Insya Allah mudah-mudahan masih ada jatahnya ya. Silahkan diproses ya. Pak Heril siap memproses, tapi ikuti aturan ya, ada kajiannya dan sebagainya, karena kami ingin pemerintah kota memberikan sebuah pelayanan publik yang sama kepada seluruh siapapun yang ingin berusaha di Kota Banjarmasin ya. Kalau mart-mart lain juga mengikuti proses yang sama, dan alhamdulillah 212 Mart juga mengikuti proses yang sama dan bisa ya, luar biasa ini dan cepat. Kami menyampaikan bahwa baru saja kita menerima penghargaan nomor 3 se-Indonesia untuk pelayanan publik Banjarmasin, sehingga seluruh prosesnya silakan melalui proses perizinan yang benar ya, kantor perizinan dan PTSB kita. Baik itu, oh ini ada juga Sekcam, ada juga Sekretaris KPU nih. Saya panggilin dari tadi. Soalnya beliau ini kan Kabak Humas, baru kemudian dilantik kemarin sebagai Sekretaris KPU Kota Banjarmasin. Di sini juga ada Bawaslu juga ada. Ya. Kalau di sini ada pengawas syariah, ini ada juga Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ya, tapi hadirnya di sini bukan sebagai Bawaslu pasti sebagai anggota. Sebagai anggota Kanda Mayuni juga hadir di sini ya. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah spirit yang sama untuk kita. Dan kami menganggap bahwa spirit 212 itu memang harus segera masuk ke hal-hal yang konkret bagi umat ini. Proses politik silakanlah di Jakarta, tapi proses ekonomi bukan hanya di Jakarta, tetapi kebangkitan dan spirit kebangkitan umat dari aspek ekonomi ini harus sampai ke daerah-daerah, dan alhamdulillah hari ini sampai di Kota Banjarmasin ya. Mudah-mudahan ya, kalau 10 gerai aja masih kita izinkan, silakan aja diproses lagi. 10 Pak, 10 ya, 10 dulu lah karena bayarin yang lain. Tempat yang lain 10 dulu ya. Artinya tidak berhenti di sini, lanjutkan terus ya, lanjutkan terus. Dan kemudian kami juga ingin agar taat aturan tadi sekali lagi sampai yang saya sampaikan, dan terima kasih dari Kopsah Bauntung Batua. Sebetulnya ketinggalan satu nih, ini bukan Kopsah Bauntung Batua, sebetulnya Kopsah Mbak Iman Bauntung Batua. Ya, Mbak Iman orangnya, ya Mbak Untung usahanya, Batua kotanya. Nah, insya Allah mudah-mudahan gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan diikuti juga. Nah, kemudian kami sudah menjadi komitmen bersama dengan Kementerian LH, bahkan perwali kita tentang pengurangan kantong plastik itu sudah dicontoh juga, dan Ibu Menteri sudah menyampaikan itu di forum PBB. Dan kemarin asisten 2 juga Pak Hamdi
sudah diminta bicara tentang pengurangan kantong plastik dari mart-mart dan juga pasar-pasar modern. Gak gampang-gampang, sampai ke Jerman. Jadi Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang larangan penggunaan kantong plastik itu tolong diikuti juga. Ya, mudah-mudahan 212 Mart ini menjadi contoh yang taat juga dengan aturan pemerintah Kota Banjarmasin. Tetapi sesungguhnya pengurangan kantong plastik ini adalah dalam rangka menghidupkan UKM dan industri kecil kita yang maulah purun, kantong-kantong isi ulang, kemudian yang bisa digunakan ulang, itu yang ingin kita maksudkan sebetulnya. Sehingga banyak yang protes, lapor, Pak, ini Mart ini masih memberlakukan kantong plastik. Di mana? Saya bilang, di batas kota, Pak. Oh, itu masuk Kabupaten Banjar, bukan Banjarmasin. Kalau di Banjarmasin, insya Allah seluruh counter-counter dan gerai-gerai Mart di Banjarmasin sudah tak ada aturan semua. Termasuk insya Allah mudah-mudahan 212 Mart gerai 81 di hari ini yang kita akan launching, kita opening, mudah-mudahan juga mengikuti aturan itu. Dan kemudian satu lagi yang merupakan konten dari perda kita, 212 Mart sebagai pasar modern atau toko modern itu punya kewajiban juga 20% untuk konten lokal. Ya, jadi barang-barang ini jangan di drop dari Jakarta semua. Kita punya kewajiban loh, ya, 20% harus konten lokal. Kalau sekedar Intalok asin, ya kalau sekedar baras, ya, kemudian ini air minum, nah kita amanahnya sudah, ya, amanahnya sudah ada tuh, air minum amanah, ya. Itu kerjasama dengan PDAM Kota, ya. Nah, itu harus diwajibkan 20%, minimal 20%, syukur-syukur lebih dari 20%. Termasuk juga pembinaan terhadap acil-acil warung yang ada di sekitar sini. Ya. Siap, bersedia ya? Komitmen, ya, komitmen. Ya, harusnya jadi pelopor ya untuk pembinaan acil-acil warung yang ada di sekitar gerai ini di 212 Mart. Di sekitar sini harus terbina semua. Ya, acil-acil warung diberikan space, diberikan diskon khusus gitu sehingga mereka tetap bisa tumbuh dan berkembang, tetap bisa berusaha, bahkan lebih dekat untuk mengambil supply atau juga distribusi barang-barang yang mereka perlukan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh yang hadir, ya ulun diberikan kesempatan untuk membuka gerai ini, dan mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dengan seizin Bapak dan Ibu dan juga seluruh anggota komunitas 212, ulun Wali Kota Banjarmasin pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Grand Opening 212 Mart Kota Banjarmasin. Pada hari ini ulun nyatakan kita buka secara resmi. Allahu Akbar. Ekonomi umat semakin berkah. Lagi kan? Sampai 3. Oke, daun selasi lipat 9, hendak dinampan bunga melati. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Wali Kota, kami persilakan dulu. Bapak, ada 212 kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin. Terima kasih. Awalnya sebanyak dulu ya. Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wali Kota. Sudah mengantongi kantong tersendiri karena tidak disiapkan juga sesuai dengan perda yang ada. Ibu aja. Penjualannya kalau yang buka kita. Kami persilakan kepada Ibu Eka, Bapak Priyo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar. Kami persilakan kepada Bapak Wali Kota.
beserta dengan rombongan bisa masuk. Nyaman benar sih. Dan juga di sini ada juga seluruh Jadi sebagian memang Pak Wali ada yang belum ada punya anunya itu. Ya, jadi kita usahakan banget. Berapa item yang dari Tapi sebagian ada yang produknya belum. Apalagi kayak kue kering kan. Nah itu belum jadi yang sudah ready masuk kita masukkan. bisa kan? Kalau yang belum ya masuk dulu. Ini yang counter. Sana kami di sebelah sana nanti. Ini dulu Bu, karena memang belum ada Bapak Iman. Counter, ya. Ada dua Ya. Halo netizen semua. Wah ini. Ini sudah dibuka 212 Mart di Jalan Antasari ya? Antasari. Ya, Antasari. Terima kasih datang. Kurang satu. Semoga 212 Mart Bang Tua sukses, laris manis. Amin. Sudah. Belum. Ini. Nanti juga cepat jawab Pak Wali nanti. Ayo Pak. hadirnya 212 Mart di Banjarmasin gimana Pak? Ya, pertama alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama menyaksikan pembukaan 212 Mart. Ini artinya komunitas 212 yang ada di pusat sudah ada di Banjarmasin, dan ini aspek ekonomi yang akan dibangkitkan, dan kami bersyukur atas nama pemerintah Kota Banjarmasin 212 Mart juga ikuti aturan ya, sesuai dengan ketentuan ya. Prosesnya juga tidak tiba-tiba, walaupun di spirit umat itu adalah harus kita akomodir semua, tetapi ternyata kawan-kawan di 212 Mart juga taat aturan. Nah, kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini adalah tempat yang bukan hanya satu-satunya di Banjarmasin. Kita berikan kesempatan nanti untuk di 52 kelurahan silakan, tapi tetap sesuai dengan aturan ya. Aturan. Ini memang berbasis pada anggota. Itu yang menjadi kelebihan bagi 212 Mart. Anggota satu ini aja 200-an lebih anggotanya. Artinya memang ini dari rakyat untuk rakyat, dari umat untuk umat gitu. Nah, kemudian juga tadi kita ingin agar UMKM Kota Banjarmasin yang sudah kita bina, karena Banjarmasin kan punya target 500 wirausaha baru per tahun, di mana mereka produk makanan, kuliner, macam-macam. Nah, mungkin bisa diakomodir juga masuk ke sini ya. Sesuai dengan perda kita kan 20% kontennya harus konten lokal, dan termasuk dari produk-produk UMKM kita. Ya tadi saya bilang kalau teman telur, sambal, ya kemudian camilan ya, harus dari produk warga kota untuk kemudian ditaruh di counter sini dan dibeli oleh warga kota juga. Itu memang menghidupkan ekonomi Kota Banjarmasin. Selamatlah kepada 212.
Ibu tambahan? Iya. Ibu. Jadi gerai pertama di Kalimantan ya, Bu? Ya, ini gerai pertama di Kalimantan. Semoga di Banjarmasin jadi pelopor bagi yang lain. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih semarak lagi, lebih berkembang. Alhamdulillah ini sudah luar biasa sukses saya lihat ya, sudah meriah. Dan pesan saya kepada Bapak Ismail, Ketua Koperasi Bangun Pembaruan dan teman-teman semua, semoga kita mengikuti arahan Bapak Wali Kota. Pertama mengikuti aturan, yang kedua kita mensuplai 20% produk lokal. Ya, jadi artinya kita tetap harus menghormati aturan-aturan yang ada di daerah, dan juga kita juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak sekitar. Jadi artinya yang UMKM, dan juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di sekitar toko. Baik kita bukan menjadi saingan, tetapi kita bisa merangkul semua. Ibu satu lagi Bu, keuntungan sendiri buat konsumen apa Bu dengan keuntungan ini adalah kita pertama kita dengan programnya kan ini kita menggunakan program berjamaah ya. Jadi keuntungannya itu otomatis dibagi bersama. Selain kita bisa berbisnis, kita juga bisa beribadah karena dari hasil keuntungan ini nanti juga akan diberikan kepada kaum anak yatim dan duafa, dan itu kita bisa beramal soleh. Dari sisi produk ada perbedaan nggak dengan retail lain? Ada. Perbedaannya adalah kalau di sini kita memang sistem syariat. Jadi kita tidak menjual alat kontrasepsi, kita tidak menjual rokok. Dalam waktu sholat kita harus tutup, wajib tutup ya 15 menit minimal sebelum dan sesudah. Waktu azan kita harus tutup, dan juga kita tidak menjual barang-barang yang dilarang dalam agama.
para ulama MUI Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama mari kita mengucapkan syukur atas kesemuanya 212 untuk umat dari umat dalam ini. Kita berharap semoga berjalan dengan baik, amanah, berkaitan dan tercapai azan dari lahir azan oleh Rasulullah SAW. Dan ini maksudnya niat ikhlas dan menyerahkan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menyayangi orang lain, tidak, tetapi untuk memperkuat diri sendiri. Jadi menyayangi orang lain tidak, kita berusaha untuk memperkuat diri kita sendiri. Demikian semoga semua berjalan dengan baik dan diterima Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat senang dengan adanya 212 adanya di Banjarmasin, membuat kita lebih mudah belanja di tempat-tempat supermarket daripada yang lain. Pelayannya bagus, barang-barang yang dijual semua lengkap. Ini kita yang bisa. Ya. Kalau tentang pelayanan sih karena baru, jadi semua kaget. Kayak gitu tuh Banjar takjub beradaan. Nah, jadi ada yang masih ada harganya, sudah belabar, ada yang tidak lagi. Tapi maklum lah karena baru kan, jadi wajar aja. Kalau untuk kedepannya, kira-kira 212 ini harus dikembangkan lagi. Nah, karena kita berbentuk syariah, karena kita dengan Islamnya itu yang kita ambil dulu. Begitu. Mudah-mudahan 212 ini lebih maju lagi ke depannya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, 212 Mat telah diresmikan dibuka. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, kepada masyarakat yang berhadir pada kesempatan tadi menghadiri resmi pembukaan 212 Mat ini. Kami berharap akan tumbuh lagi 212 Mat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Mari kita rapatkan barisan pada anggota-anggota, silakan berbelanja di milik sendiri di 212 Mat karena untuk kita, dari kita. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan kami dengan dibukanya 212 Mat ini adalah semoga ini bisa meningkatkan perekonomian secara umumnya, kemudian kepada kita para wanita muslim bisa berbelanja di sini, kemudian harapan ke depan ada banyak mat-mat 212 untuk dibuka lagi. Terima kasih.